timbangan tazakka, tafakal, itu menunjukkan kalau kita itu tidak ada kata finish untuk berusaha membersihkan diri. Jadi kita harus terus continue, berkesinambungan, nggak boleh putus sampai akhir hayat, berusaha untuk mengendalikan jiwa itu. Jadi nggak ada selesainya. Hari ini selama kita dari subuh sampai malam untuk bersihkan diri, alhamdulillah. Habis itu berdoa balik. Sampai malam selesai, alhamdulillah. Besok berdoa balik. Itu pengertian tazakka. Jadi orang itu mesti terus-menerus berjuang untuk membersihkan jiwanya. Di dalam kitab-kitab para ulama, tingkatan mensucikan itu ada 4. Pertama namanya tathhirul zahir, membersihkan lahiriah, min hadasi, dari hadas atau najis. Bagaimana caranya? Bagaimana mensucikan diri kita ini daripada kotoran hadas dan najis? Bagaimana caranya? Kalau tidak mandi, berwudu atau mengganti air tayamum. Ya, jadi kita itu mesti senantiasa membersihkan lahiriah. Bapak Ibu kalau ditanya paling sedikit berapa kalikah berwudu sehari semalam? Berapa kali? Paling sedikit, sesikit-sikitnya berapa kali berwudu? 5. Betul 5. Nanti 4. Kok bisa 4 Ustaz? Karena keseringan sholat isya itu wudunya bekas maghrib. Sholat isya wudunya bekas sholat maghrib, bekas. Ya, jangan dulu cerita kan nggak apa-apa Ustaz, kan itu. Mana lebih tinggi nilai sholat maghrib atau sholat isya? Oh, justru kata Nabi orang munafik nggak bisa sholat isya. Dan sholat maghrib itu ternyata sholat orang munafik. Sholat maghrib adalah sholat orang munafik. Loh, kok kayak gitu Ustaz? Karena orang-orang munafik itu kalau sholat hanya maghrib doang, disingkat menjadi PSNS, persatuan sholat maghrib saja. Sholatnya maghrib saja. Ya kan Bu? Masa sholat maghrib wudunya dipakai lagi sama isya? Itu bukan kata-kata air, malas. Dia mau tempat duduk banyak, penuh, sana ada. Apa masalahnya? Ya kan? Jangan malaslah. Makanya sesikit-sikitnya kita berwudu itu kalau bisa usahakan 5 kali. Baiknya bantal ambil semampunya. Mau tidur, wudu. Mau ke pajak, wudu. Pulang dari pajak, wudu. Bahkan kata Nabi apa? Pasutri yang selesai jima, wudu. Belum sempat mandi, mau lagi, wudu lagi. Hebatnya wudu itu. Tathhir zahir. Tuh. Yang kedua namanya tathhirul jawarih, mensucikan anggota badan. Baca indra, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki yang penuh dengan dosa. Ya kan? Mata sedang melihat apa, hidung sedang mencium apa, bibir sedang berucap apa, telinga sedang mendengar apa, tangan sedang memegang apa, kaki sedang melangkah apa. Tathhirul jawarih, sucikan anggota badan. Siapa di sini Bapak Ibu banyak dosa tak? Hah? Kok sama? Namanya manusia kan? Iya kan?
diam. Bayangkan itu. Akan dibacakan nanti. Malam pertama di kuburan akan dibacakan. Begitu saja. Apa ayatnya? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, manusia itu banyak berusaha untuk melarikan diri dari kematian. Sakit berobat, karena takut mati kan? Kan gitu? Tapi nggak bisa. Fa'innahu mulaqikum. Mereka pasti bertemu dengan kematian. Mati yang menjumpai kita atau kita yang menjumpai mati? Mati yang menjumpai kita atau kita yang menjumpai mati? Apa? Soalnya malu jawabnya. Kalau kita yang jumpai mati, saya tidak akan pernah mau jumpai mati. Ngapain dia jumpai mati? Mati lah saya. Ternyata mati yang jumpai kita. Lagi ceramah, datang mati, mati orang. Lagi naik kereta, datang mati, mati orang. Lagi joget, di atas pentas, karaoke, keyboard orang kawin. Nanti banyak itu musbilah kejadian yang tak mengenakan, memperingati kemerdekaan dengan hal-hal yang tidak baik. Stop jalan, pasang keyboard, betul kan? Dah, datang mati, mati, mati yang jumpai kita. Tidakkah kita was-was kalau ada sesuatu yang bakal jumpai kita tiba-tiba? Seharusnya kita was-was, ya kan? Misalnya kita jadi TKP ya, kau di buron polisi pilih cari kau, hati-hati aja, hati-hati. Bisa bertahan mati. Nah, kita mesti hati-hati hidup, karena mati tiba-tiba bisa datang. Summa turadduna ila alimil ghaib wasyahada. Kemudian setelah kau mati, alam gaib yang tadinya nggak nampak sekarang wasyahada jadi nampaknya. Yuk, ada malaikat namanya. Yuk, ada alam barzakh. Wasyahada nampaknya. Cukup tidak? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan dibentangkan catatan hidup. Wow, itu masih dibentangkan, belum dimintain pertanggungjawaban. Loh, bagaimana itu? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu tathhirul jawari. Bagaimana cara mensucikan anggota badan ini? Perbanyak membaca istighfar. Ampun ya Allah, ampun ya Allah. Kapan itu Ustaz? Semua waktu. Tapi yang paling baik membaca istighfar itu menjelang subuh. Malam kan? Kenapa kok semalam Ustaz? Saya kalau ngajar jam 2 siang dari Jemaris ke Johor, itu saya mesti berangkat habis salat subuh. Kalau nggak macet, walau naik kereta, tetap macet. Sampai 45 menit, 30 menit, kan nggak mungkin geser kan kereta, ya kan? Nanti bukan ke pengajian kita, ke rumah sakit. Tapi kalau saya kuliah subuh, itu dari rumah ke Johor juga tujuan yang sama, bahkan naik mobil nggak sampai 9 menit. Lampu pada merah, kuning semua, kita boleh kan? Tengok 8 menit sekian detik naik mobil, jarak tempuh sama. Siang tadi naik kereta, jarak tempuh sama. Kok bisa lebih lama? Apa jawabannya? Rame, macam itu adalah analogi orang yang berdoa di tengah malam. Cepat sampai
Cepat sampai istighfar kita, cepat sampai kita ampun kita. Kosong ada yang kedua. Jadi biar proses pengampunan lebih cepat. Ngorok, yang nggak sampai masih kegulung sama selimut, yang nggak sampai doang, macam. Ya. Yang ketiga namanya tathhirul qalb, mensucikan hati, mensucikan hati dari perbuatan yang buruk. Gimana caranya? Atbi sayyi'atan wa hasanatan tambuh. Karena kita sadar dulu pernah tak beres, banyak dosa. Cara menghapus itu semua bisa gak? Bisa gak cara menghapus keburukan itu? Bisa gak? Kita ini memang insya Allah ya, gak pernah berzina, itu pasti. Gak pernah mabuk, itu pasti. Gak pernah berjudi, itu pasti. Ya, berarti Ustaz, tak paham dosa-dosa, apa yang tak pala? Kita memang tak pernah mabuk, berjudi, berzina. Tapi ada satu yang dosanya lebih besar lagi. Apa itu Ustaz? Mendengar